Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dua, firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilihlah yang terbaik dan engkau akan mendapatkan yang terbaik. Tapi pilihan yang salah ada juga konsekuensinya. Dan saya mau berharap pilihan Anda adalah pilihan yang terbaik, karena saya sudah memilih yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Dan doa dan harapan saya di pagi ini, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai kita. Dan jangan pernah kita berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, walaupun di luar sana ada banyak orang berkata demikian. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan membawa kami terus apa yang kau rencanakan dalam hidup kami, yaitu kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Jadi tema kita adalah hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah kemurnian mutlak dari perjalanan hidup kita ini di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang neka-neko, tidak ada yang selap-selip di situ. Tidak ada yang kompromi atau atas nama belas kasihan atau nama toleransi. Kita harus mendepot diri kita ini kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup ini atau mendedikasikan hidup ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, tema kita adalah hidup dalam kekudusan. Saya mau katakan, kalau Tuhan merancangkan hal hidup dalam kekudusan, itu bukan sebuah hal yang main-main. Karena apa? Di dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan, kita harus dipisahkan dari dunia, walaupun kita hidup dalam dunia ini. Tapi kita harus berbeda dengan dunia ini, dengan cara-cara dunia ini, dengan sistem dunia yang sudah rusak, yang dikendalikan oleh setan dan iblis itu. Tetapi kita masih ada dalam dunia ini. Itu sebabnya kenapa saya suka kepada orang-orang yang terlibat dalam dunia politik. Tetapi dengan catatan, ya jadilah seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Jadilah seperti Yusuf. Jadilah seperti Nehemia. Yang betul-betul dapat menerapkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam azas-azas bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kalau kekudusan Allah itu menjadi bagian setiap orang, saya yakin dan percaya dia akan menjaga hidupnya, agar hidupnya tetap bisa menjadi terang, menjadi garam, dan takut akan Tuhan tidak akan pernah terpisah dari hidupnya. Nah, itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, hidup dalam kekudusan itu adalah tema kita. Dan saya mau katakan, kekudusan itu bukan rancanganmu, tapi itu tujuan utama Tuhan dalam hidupmu. Jadi tujuan Allah bagi kita, kita hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya as it is written, sebagaimana tertulis, be holy, jadilah kudus, as I am holy, sebagaimana aku kudus. Jadi tidak main-main. Kalau di ayat 15 kita lihat bagaimana dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam pikiran kita, termasuk dalam hati kita, termasuk dalam mulut kita, termasuk dalam tindakan dan perbuatan kita, itu harus dalam kekudusan. Kita tidak bunglon. Kita tidak orang-orang munafik. Kita tidak orang-orang yang
melibatkan diri dengan hal-hal yang kotor, yang najis, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya, tujuan Tuhan supaya kita ini kudus. Ketika kita hidup kudus, kudusnya di mana? Dikatakan holy in everything we do. Jadi kudus di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sekali lagi saya ulang, kudus dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam pikiran kita, baik dalam mulut kita bukan kata-kata hujat, bukan kata-kata serampangan, bukan kata yang sia-sia, bukan cacian, makian yang sering dipergunakan orang untuk menyukai. Bukan pula hati kita hati yang kotor, tapi hati yang betul-betul dalam hati kita melakukan hal yang benar-benar. Ketika kita memuji Tuhan, puji dengan benar. Ketika kita memuji orang lain juga puji dengan benar. Tidak ada hal-hal yang tersembunyi, motif-motif terselubung di situ. Haleluya. Ya, jadi yang kedua kata firman Allah adalah kalau kita mau terus hidup dalam kekudusan, ini tidak bisa kita pungkiri. Yang harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Kemarin saya sudah singgung itu. Memiliki relasi yang benar dengan Bapa. Wow. Ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Bapa, seluruh energi Allah, seluruh potensi Allah, seluruh kekuatan Allah, seluruh kekuatan kerajaan akan dicurahkan kepada kita. Supaya apa? Kita mampu melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dari perbuatan-perbuatan kita terpancar Allah. Dari perkataan-perkataan kita terpancar sinar ilahi. Dari pikiran-pikiran kita terpancar tentang Allah itu sendiri. Dari hati kita apalagi. Ya. Jadi memiliki relasi bukan karena kalau Tuhan beri aku ini baru relasiku dengan Tuhan baik-baik saja. Kalau tidak, ya tidak baik-baik saja. Artinya gini, kalau Tuhan kasih saya karunia-karuniamu, ya hubungan saya dengan ya biasa-biasa saja lah. Ya, bukan. Diberikan karunia, diberikan tanda-tanda mujizat, diberikan tanda-tanda heran dalam penyertaan firman Allah. Itu bukan menjadi tolok ukur kita. Saya sudah katakan kemarin, bagaimana tolok ukur kita bukan pada hal-hal keberhasilan kita dalam pelayanan itu, tetapi bagaimana relasi kita yang benar dengan Allah. Titik berat kehidupan saya dan Tuhan bukan pada pekerjaan itu. Itu hanya sebagai bonus, sebagai imbalan dari relasimu dengan Tuhan, dari hubunganmu dengan Tuhan. Itu hanya bonus yang tidak bisa dipertuan agungkan. Tapi ada banyak orang mempertuan agungkan, karena dari situ dia banyak mendapat kepeng, dapat piti, dapat pulus, dapat argurion, dan lain sebagainya. Dapat kehormatan, dapat kemuliaan. Wah, banyaklah. Tetapi apakah itu menyenangkan hati Allah? Tentu tidak. Orang, ini orang kudus dari Tuhan ini. Kalau enggak kan pasti doanya enggak dijawab. Saya setir lagi satu ayat yang Tuhan katakan. Bahwa dalam Matius 7 ayat 21 di sana dikatakan, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Enggak. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. In that day, many will say to me, Lord, Lord, shall enter. Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I will never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness.
Jadi ada banyak orang berkata pada waktu itu, katanya, "Wih, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak mujizat demi namamu?" Dan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, "Nyala engkau, hai engkau sekalian pembuat kejahatan." Saya tidak ingin perkataan itu saya terima satu kali kelak. Saya tidak ingin perkataan itu dialami oleh setiap hamba-hamba Tuhan atau setiap umat Tuhan yang pernah dipakai oleh Tuhan, oleh karena keserakahan, oleh karena ketamakan, oleh karena kesombongan, keangkuhan. Dia pikir dia yang hebat. Yang hebat itu Tuhan. Itu sebabnya ketika relasi kita bagus dengan Tuhan, maka kita katakan terima kasih Tuhan. Kalau orang katakan, bilang terima kasih sama Tuhan. Dia yang menyembuhkan, bukan saya. Dia yang menolong, bukan saya. Dia yang melakukan mujizat, bukan saya. Saya hanya sebagai salurannya saja. It's enough. Sudah cukup. Jadi kita sebagai orang percaya jelas hubungan yang seperti itulah yang Tuhan mau, di mana Dia sendiri menjadi raja atas kehidupan kita, yang memerintah, yang memimpin, yang mengatur segala aktivitas kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Walaupun itu tidak mudah, tapi Dia berikan Roh Kudusnya, Dia berikan firman-Nya, Dia berikan Yesus kepada kita. Agar apa? Dan Dia sendiri berkata, "Aku ada dalam engkau, engkau ada dalam aku." Wah, jadi kekudusan Tuhan itu sangat penting. Yang ketiga, tidak pernah kompromi dengan dosa. Jadi tidak pernah kompromi dengan dosa, dengan kejahatan, dengan penipuan, dengan dusta, dengan orang lain. Kan banyak orang mau toleransi. Dengan iming-iming itu dan ini, ya. Enggak. Kita tidak pernah kompromi dengan dunia kejahatan. Atau dengan diri kita sendiri. Enggak pernah kompromi dengan diri kita sendiri. Artinya begini, ketika dirimu merasa harus mengasihi diri sendiri, digerakkan oleh simpati dan belas kasihan. Wah, enggak bisa. Standarnya adalah Tuhan, standarnya adalah firman Allah, bukan diri kita. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan diri sendiri kalau dengan diri sendiri kita bisa melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, kalau aku sendiri memberitakan firman Allah itu tidak sesuai dengan apa yang telah aku nyatakan dari semula, tinggalkan. Biar malaikat sekalipun jangan terima. Jadi pentingnya menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita, karena itu Allah mau dalam hidup kita, hidup dalam kekudusannya. Dan biarlah kekudusan Tuhan ini menjadi bagian hidup kita. Dan ingatlah, ketika kekudusan Allah ada dalam hidup kita, ada api senantiasa menyertai kita. Ada api Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, api Tuhan akan senantiasa ada pada kita. Jaga hidupmu. Besok saya berbicara, nanti sore saya berbicara soal berjaga-jaga dengan Yesus. Kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan dan kita kemudian tidak berjaga-jaga, ada dampak yang bisa merusak hidup kita. Tapi itu besok. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, kalau Tuhan mengatakan kuduslah engkau sama seperti aku kudus, standarnya itu bukan saya, tapi standarnya itu Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka Dia kudus. Karena dengan demikian Alkitab katakan dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan di sana, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kekudusan itu membawa yang hubungan yang saling kait-mengkait satu dengan yang lain.
Kesempurnaan Allah akan tinggal dalam hidup kita, kekudusan Allah akan tinggal dalam hidup kita, dan kita akan melihat hal-hal yang besar yang akan Tuhan pekerjakan melalui saya, melalui Anda, melalui gerejanya, melalui kita semuanya. Asal kita betul-betul hidup dalam kekudusannya. Yakin dan percayalah. Saya tetap yakin akan apa yang katakan oleh firman Allah. Saya tetap percaya akan kekuatan firman itu. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya sama katakan, jangan pernah ragu terhadap janji firman Allah. Jangan pernah bertentangan dengan firman Allah. Kalau Tuhan katakan kudus, mari kita kudus. Mari kita turun kepada kita berdoa. Terima kasih biar kekudusan menjadi bagian yang tak terpisahkan sepanjang umur hidup kami Bapa di surga. Terima kasih bagi Anda yang sakit. Saya mau langsung berdoa kepada Anda, dan Anda menerimanya dengan iman. Dan Tuhan Yesus, Engkau melihat mereka-mereka yang sakit, yang saat ini mereka mendengarkan firman Allah. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berharap kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau ulurkan tanganmu kepada mereka dan menjamah menumpangkan tanganmu atas hidup mereka, sehingga sakit penyakit mereka kami perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, terima kesembuhan Tuhan. Jadilah Engkau sembuh oleh kuasanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau mengalami masalah, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun, angkat kedua belah tanganmu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, turunlah kepada mereka. Ulurkan tanganmu, menjamah mereka, dan Engkau memberikan pertolongan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, pertolongan Kau terima, kebaikan Kau terima, belas kasihan Kau terima, kebaikan demi kebaikan Kau terima. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk terus hidup dalam kekudusannya. Mantap, mantap, mantap.